Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil materi yang sudah kami kerjakan, yang berjudul Perkembangan Bahasa Bayi dan Sosial pada Anak. Next. Baik, sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Faryandi. Yang kedua ada Valentinus Menang. Yang ketiga ada MRD Rangga Putra. Yang keempat ada Deva Ramanda. Yang kelima ada Ade Saputra, yang keenam ada Muhammad Tegar Yadi, yang ketujuh ada Mardani Setiawan, dan yang terakhir ada Ahmad Afif Fitrianto. Next. Baik, yang pertama ada perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa adalah proses di mana anak-anak memahami dan mengkomunikasikan bahasa selama masa kanak-kanak. Perkembangan bahasa anak dimulai sejak saat dia dilahirkan. Bahasa anak berkembang dari pola sederhana ke pola yang lebih kompleks. Bahasa juga merupakan hal yang paling utama dalam menjalani sebuah komunikasi. Perkembangan bahasa pada anak adalah perkembangan bahasa yang harus dimiliki anak sebagai salah satu dari kemampuan dasar, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Wenang. Baik, selanjutnya bayi mempelajari bahasa selama beberapa bulan pertama. Kemampuan mereka merespon suara dengan intonasi dan irama yang unik, seperti orang tua berbicara dengan anaknya. Meskipun pada waktu bayi anak belum dapat mengutarakan kata-kata, namun melalui tangisan, ekspresi wajah, dan gerakan, anak berusaha menjalin komunikasi dengan orang tua di sekitarnya. Kemampuan anak memahami bahasa responsif biasanya berkembang seperti cepat daripada manapun kemampuan berkomunikasi. Terdapat dua gaya perkembangan bahasa yang berbeda. Dalam gaya perkembangan bahasa referensial atau pertama-tama akan mengucapkan satu kata tunggal, kemudian dua hingga tiga kata. Dalam gaya perkembangan bahasa ekspektif, anak biasanya akan berbicara dengan celoteh panjang yang tidak memiliki arti. Anak juga biasanya akan menirukan ritme dan irama orang tua dewasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tahapan perkembangan bahasa. Tahapan perkembangan bahasa melalui dua tahapan, yaitu pralinguistik dan linguistik. Kedua tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pralinguistik. Pralinguistik ini akan dialami pada fase bayi. Periode pralinguistik adalah masa anak sebelum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Saat bayi mulai tumbuh, secara berangsur-angsur ia mengembangkan bahasanya melalui urutan tahap demi tahap. Yang kedua, tahap linguistik. Pada tahap ini, anak mulai belajar untuk berbicara. Anak sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan baik seperti orang dewasa. Selain itu, anak juga sudah dapat merangkai beberapa kata menjadi satu kalimat. Next. Yang selanjutnya, C. Perkembangan sosial pada anak. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek dan norma kehidupan sosial bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, di mana anak berada. Perkembangan sosial adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Oke, next slide. Next slide. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan berbagai usia dan latar belakang. Yang kedua, adanya minat dan motivasi untuk bergaul. Semakin banyak pengalaman yang menyenangkan yang diperoleh melalui pergaulan dan aktivitas sosialnya, minat dan motivasinya untuk bergaul semakin berkembang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Tegar. Baik, yang ketiga, adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain yang biasanya menjadi model untuk anak. Walaupun kemampuan sosialisasi ini dapat pada berkembang melalui cara coba salah atau trial and error yang dialami oleh anak melalui pengalaman bergaul, tetapi akan efektif dengan meniru perilaku orang lain dalam bergaul. Tentu saja akan jauh lebih baik dan efektif bila ada bimbingan dan pengajaran yang secara sengaja diberikan oleh anak yang dijadikan model bergaul yang baik untuk anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya menurut Dunlop, apa yang mempengaruhi perkembangan sosial itu yang faktor keluarga. Hubungan antar orang tua, antar anak dengan orang tua, hubungan anak dengan orang tua ataupun saudara akan terjalin rasa kasih sayang, di mana anak akan lebih suka dalam melakukan interaksi karena terjalinnya hubungan yang baik yang ditunjang oleh komunikasi yang tepat. Orang tua akan membimbing sang anak untuk mengenal lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Baik, next akan dilanjutkan oleh Habib. Yang kedua, ada faktor di luar keluarga, yang dimana interaksi dengan teman sebaya, setiap anak jika mempunyai perkembangan yang baik, maka secara alami dapat berinteraksi dengan temannya tanpa harus disuruh atau ditemani keluarga karena anak memilih arahan yang jelas. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.